Bismillahirrahmanirrahim. Tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat berikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat-sahabati semua, kali ini saya Fuad Diaul Haq berasal dari Rayon Visip Komisariat UIN Wali Songo Semarang, mungkin akan memberikan sedikit materi ataupun mereview materi PKD yang telah diberikan pada saat PKD kemarin. Baiklah, tema yang akan saya ambil pada kesempatan kali ini adalah tentang peta gerakan Islam di Indonesia. Mungkin kita akan memulainya dari sejarah perkembangan Islam terlebih dahulu. Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yaitu saat abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Kemudian yang kedua ada abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-12 sampai ke-16 Masehi. Kemudian ada abad modern, itu dari abad 16 sampai abad ke-20 Masehi saat ini. Kemudian berbicara tentang Islam di Indonesia tentu memiliki asal-usulnya. Ada beberapa pandangan yang mengatakan dari mana Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah pandangan dari Arab, kemudian yang kedua dari Gujarat, yang ketiga dari Persia, dan yang keempat adalah Cina. Dari semua pandangan tersebut, setiap opsi itu berawal dari berdagang. Dari Arab contohnya itu dibawa oleh para pedagang dari Arab yang sekaligus mengajarkan Islam kepada tempat mereka berdagang. Sama seperti juga di Gujarat, para pedagangnya pergi ke Indonesia ataupun ke Nusantara saat itu untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga itu juga ada dari Persia, sama mereka mengandalkan para pedagangnya untuk menyebarkan agama Islam juga. Begitu juga di Cina. Kemudian yang selanjutnya adalah Islam itu masuk berawal dari para pedagang yang berdagang pada saat itu ke kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Contohnya seperti Sriwijaya, Majapahit, dan lain sebagainya. Kemudian berlanjutlah ketika kerajaan Hindu-Buddha itu runtuh, muncullah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai saat itu. Kemudian ada kerajaan Aceh Darussalam, ada kerajaan Demak, kemudian ada Gorontalo dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu perkembangan Islam atau pergerakan Islam saat itu dilanjutkan oleh para Wali Songo. Setelah Wali Songo ikut mengajarkan agama ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu sudah banyak akulturasi budaya antara budaya Islam dengan budaya agama-agama lainnya. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang mengubah wayang menjadi cara untuk menyebarkan Islam dan lain sebagainya. Banyak cara-cara unik yang disebarkan oleh para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kemudian setelah itu muncullah organisasi-organisasi yang dinaungi oleh Islam, contohnya seperti Sarekat Islam, kemudian ada Muhammadiyah yang saat itu berdiri pada tahun 1912, kemudian ada Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926, dan mereka itu juga ikut membantu untuk kemerdekaan dari negara Republik Indonesia. Peta gerakan ini juga ikut andil dalam perpolitikan. Contohnya seperti apa? Banyak partai-partai politik pada saat itu yang ikut andil dalam perpolitikan dan itu bernuansa Islam. Contohnya seperti P3 yang merupakan itu partai difusi dari partai-partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke gerakan Islam di Indonesia. Menurut materi yang disampaikan kemarin, itu ada pembagian gerakan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah untuk orang-orang Islam abangan yang dikatakan, yang kuat dengan tradisi lokalnya, namun ia tetap beragama Islam, tapi semangatnya itu adalah semangat untuk melestarikan tradisi lokalnya. Jadi
Islam itu belum tertanam secara kuat di dalam dirinya, tetapi dia lebih mengutamakan untuk tradisi lokalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Islam tradisional. Yang nomor dua ini, mereka adalah golongan-golongan yang pemikirannya itu sudah pemikiran Islam, namun ia masih terikat kepada tradisi lokal, tapi tidak sepenuhnya mereka terikat dengan tradisi lokal tersebut. Agama Islam masih tertanam di dirinya dan pemikirannya pun sudah agama Islam gitu. Kemudian yang ketiga adalah Islam modern. Nah, Islam modern ini adalah Islam yang kritis, Islam yang berpendidikan, yang mampu menyatukan Islam dengan tradisi lokal. Jadi di golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mampu menyatukan atau golongan yang mampu menggabungkan antara Islam dengan tradisi lokal sehingga menjadi suatu budaya yang sangat apik lah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ada 4 model gerakan Islam. Apa saja itu? Yang pertama adalah gerakan revivalis modernis. Apa itu? Yaitu adalah perubahan gerakan Islam yang salah pada masa sebelumnya atau pemurnian kembali ajaran Islam yang saat itu sudah mulai melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi gerakan revivalis atau gerakan perubahan itu adalah gerakan yang mengubah ajaran-ajaran Islam yang mulai melenceng pada masa sebelumnya, atau bisa dikatakan juga sebagai pemurnian dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan modernisasi Islam. Gerakan ini adalah gerakan mengembalikan kejayaan Islam untuk membangkitkan Islam yang jatuh karena kepentingan baik itu pengetahuan. Jadi pada saat ini gerakan modernisasi Islam ini adalah gerakan untuk mengembalikan kejayaan Islam kembali, karena saat itu ataupun saat ini Islam itu jatuh karena ketertinggalan baik itu di pengetahuan, kemudian ataupun di politik, ataupun di ekonomi, ataupun dalam pola pikirnya lah. Sekaligus dalam model yang nomor 2 ini adalah pembaharuan kembali pemikiran Islam. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah gerakan revivalis pasca modernis. Kemudian nomor 3 ini dicetuskan oleh para tokoh-tokoh fundamentalis yang semangat anti barat dan ingin kembali ke Islam yang autentik atau kembali kepada Islam yang asli. Kemudian yang nomor 4 adalah kelompok minum modernis, yaitu adalah kelompok yang mengkritis seluruh proses gerakan Islam yang 3 tadi. Jadi yang nomor 4 itu adalah model gerakan yang mengkritik ataupun memberi saran ataupun menambahi yang kurang dari yang 3 tadi. Jadi nomor 4 ini adalah seperti pelengkap atau penyempurna dari ketiga model gerakan yang di atas tadi. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan materi ini kita sebagai umat Islam kita bisa mengejar ketertinggalan agama Islam dan membangkitkan Islam seperti masa kejayaan yang sebelumnya telah terjadi. Itu adalah tanggung jawab kita, terutama kita sebagai pemuda ataupun mahasiswa. Kita adalah tombak lah untuk pergerakan untuk pembaharuan dari budaya Islam yang sudah mulai luntur. Dengan adanya kita, mungkin kita bisa menjadi agen penggerak untuk menuju ke Islam yang lebih beradab ataupun dengan peradaban yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin hanya sekian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan berkepala maju ke muka. Salam pergerakan.